2012 adalah 12. momen pertama puasa saya dan saya benar-benar menjalankan syariat ya dari 2012. Jadi Hanya memang kemarin 2 tahun yang lalu itu karena sahabat saya Daniel Mananta itu mengajak saya untuk sebuah interview di YouTube channelnya beliau. Apa yang jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ngungkit lagi. Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Kita sangat bertuah. Kali ini kita bersama dengan seorang penyanyi yang sangat terkenal guys di Indonesia, di Malaysia, di Singapura dan serantau Asia. Ini dia Marcel. Apa kabar? Sudah lama tak jumpa, 4 tahun tak jumpa. Betul. Marcel, so macam mana dengan persiapan? Kabarnya Marcel akan mengadakan konsert sempena 2 dekad Marcel dalam karya sebagai seorang penyanyi di Malaysia nanti pada 9 Disember guys di ZKL. Ya. Siapanya? Yang selalu menjadi challenge saya adalah ketika membuat konser, terutama di Malaysia ya, karena dari dulu sampai sekarang selalu membuat saya nervous dalam arti saya selalu excited bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan persembahan yang terbaik ya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan lagi ikatan-ikatan yang sudah terjalin selama beberapa belas tahun ke belakang gitu ya. Karena dari sejak awal saya pertama kali kesini, waktu itu mendapatkan anugerah Planet Musik ya tahun 2003 sampai sekarang, saya bisa bilang bahwa pendengar-pendengar saya, masyarakat industri musik di Malaysia selama ini tidak pernah lepas untuk menyokong karir saya. Bahkan saya bisa bilang ada bagian besar sekali di dalam karir saya itu yang memang disokong benar oleh pendengar-pendengar saya di Malaysia. Karena ya kembali, karena musiklah yang menyatukan kami, musiklah yang kemudian membuat kita bisa berkongsi sampai sekarang ya, saling mensupport, memberikan input dan sebagainya, saling menyokong istilahnya. Jadi memang bagaimana caranya supaya saya bisa mengembalikan lagi memori-memori itu pada saat nanti konser gitu ya. Jadi memang walaupun saya tidak mau punya ekspektasi tinggi, saya tidak mau punya ekspektasi yang bahwa harus begini, semuanya kita lepaskan pada kondisinya nanti. Yang pasti adalah saya selalu bahagia bisa hadir ke sini dan memberikan persembahan. Buat saya itu menyenangkan. Itu udah jauh merupakan obat buat saya gitu. Jadi sempena dengan 2 dekad Marcel berada di industri ini, kita nak mengajak pemirsa mengimbau kembali titik mulanya Marcel menjadi seorang penyanyi. Di mana titik permulaannya? Titik permulaannya adalah itu terjadi ketika saya momen di mana saya justru berkeinginan untuk mengambil karir yang lain gitu ya. Saya berniat menjadi seorang lawyer, seorang advocate. Ya, pada saat itu ingin melanjutkan studi, lalu kemudian ada sebuah opportunity yang saya pikir ini opportunity yang di luar ekspektasi saya, karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang profesional. Lalu kemudian ada sebuah tawaran opportunity yang akhirnya justru membuat saya jadi benar-benar tenggelam di dalam industrinya, dan sampai sekarang malah benar-benar membuat saya bisa kemana-mana. Saya bisa bertemu kamu juga, saya bisa bertemu begitu banyak pihak di dalam industri, di dalam ekosistem musik, ya, yang saya juga yakin, saya rasa kalau saya misalnya pada saat itu saya memilih hanya menjadi lawyer, walaupun saya tetap ingin main musik, belum tentu saya bisa bertemu dengan segini banyak orang dan mendapatkan knowledge segini banyak gitu ya. Jadi memang sesuatu yang pada saat itu ketika saya akhirnya kemudian bisa dibilang terperosok masuk ke dalam industri, itu masih surreal kondisinya, karena saya merasa ini benar, apakah saya benar ini sesuatu jalan hidup yang saya ambil gitu, karena masih buat saya bingung gitu. Really gitu. Sampai beberapa tahun saya akhirnya bisa menyadari dan kemudian bisa lebih intens untuk mengucapkan rasa syukur saya bahwa oke, inilah hidup saya. Saya memang hidup di industri ini, saya hidup dari sini, dan alhamdulillah itu tidak menutup saya untuk bisa menjalankan keinginan saya di jalur yang lain. Saya tetap bisa menjadi advocate, saya tetap bisa menjadi band member, saya tetap bisa main drum, saya tetap bisa produce, saya tetap bisa menjadi band members dan sebagainya sampai sekarang. Jadi ya kadang-kadang pelajarannya bukan hanya
sekedar menjadi penyanyi profesional yang dikenal di seantero tadi yang Mas bilang kan di Malaysia, di Singapura. Indonesia, Brunei. Tapi juga ternyata bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu, yang ternyata lebih mengenal sebetulnya jati dirinya Marcel tuh sebenarnya di situ gitu. Marcel, apa yang menjadi kunci ataupun rahasia kejayaan Marcel bertahan sampai sekarang ini? Wah, sebetulnya cuma satu. Saya rasa syukur saya benar-benar di luar batas ya. Dan saya setiap hari menunjukkan rasa syukur saya bukan hanya dengan bagaimana saya beribadah gitu ya, tapi juga buat saya ya hidup inilah gitu. Pertemuan kita inilah adalah ibadah gitu. Dan bernyanyi menurut saya adalah bagian dari ibadah saya, juga mensyukuri apa yang Tuhan sudah titipkan pada saya. Suara saya, ya, performance saya, konsistensi saya, itu semua bagian dari yang saya lakukan selama bisa bertahan selama 2 dekade ini gitu. Karena dengan rasa syukur itu, saya juga jadi menyadari bahwa ternyata Marcel Stianto tidak ada apa-apa kalau tidak ada banyak faktor-faktor di luar itu. Begitu banyak orang yang mendoakan, begitu banyak orang yang mensupport, keluarga, istri, anak-anak, teman-teman, Anda Para juga, media. ya Iya. semua teman-teman media, kayaknya ya bukan siapa-siapa. Benar-benar ini dari awal sudah dibentuk bahwa ini sebuah kolaborasi Iya. yang membuat Benar. ya pada akhirnya Marcel jadi sesuatu yang dikenal, tapi ini sebuah project of collaboration gitu, begitu. Marcel, 2 tahun lalu kita digemparkan dengan pandemi COVID-19. Mungkin kita kongsikan sedikit gimana sukarnya Marcel menghadapi zaman pandemi itu ya. Tahun 2020 buat saya itu satu masa yang sangat berat ya, terutama di pertengahan 2020 sampai 3/4 bagian di tahun 2020. Karena itulah momen di mana benar-benar sama sekali kita semua tergerus ya, kita semua benar-benar entertainment semuanya di shutdown ya, dan lebih banyak musisi-musisi dan juga entertainers yang benar-benar mereka dipaksa tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana. Jadi memang industri pun saat itu seperti berhenti di tempat gitu ya. Hanya memang kembali lagi, kalau saya pribadi melihat pandemi, banyak orang yang menyesalkan, wah dulu saya susah setengah mati, wah saya begini, saya begini. Tapi kalau saya pribadi, alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk melihat pandemi ini dari sisi yang berbeda, dari angle yang berbeda, bahwa pada akhirnya saya bisa memperbaiki banyak hal yang selama ini, kalau tidak ada pandemi, saya mungkin tidak belajar. Belajar apa kalau Berkomunikasi dengan diri saya. Oh. Itu yang paling penting, karena selama ini ternyata dengan kesibukan saya, dengan pekerjaan, dengan kegiatan-kegiatan, saya lupa untuk benar-benar berkomunikasi dengan refleksi diri saya. diri? Ya, berefleksi, menanyakan sebetulnya apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang Marcel di dalam hidupnya. Dan ternyata dengan komunikasi itu, akhirnya saya bisa memperbaiki banyak hal. Salah satunya yang paling penting adalah komunikasi dengan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat saya. My first ring gitu ya. My wife, my children, my 3 sons gitu ya. Lalu kemudian dengan keluarga-keluarga inti, my mom, my dad, itu kan, my siblings. Dan itu membawa kepada perbaikan yang sangat banyak pada perkembangan dirinya Marcel sendiri pribadi, as in personal gitu. Itu yang saya dapatkan. Jadi kalau misalnya dibilang pandemi itu menyakitkan, ya memang. Tapi Harus dipandang lebih positif ya. ternyata Ya. buat saya jatuhnya lebih positif gitu. Marcel, ini soalan mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tidak tahu. 2 tahun lalu Marcel telah memeluk Islam, betul? 2 tahun lalu kan? Oh, sebetulnya dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya, 2012 adalah momen pertama puasa saya, dan saya benar-benar menjalankan syariat ya, dari 2012. Jadi Hanya memang kemarin 2 tahun yang lalu itu karena sahabat saya Daniel Mananta itu mengajak saya untuk sebuah interview di YouTube channelnya beliau. podcast itu ya? Podcast, bukan podcast, kayak semacam Interview? interview. Iya. Oke. Dan kemudian dia menanyakan hal itu. Saya pribadi karena Daniel adalah Sahabat. teman yang cukup lama ya, dan saya cukup tahu bagaimana Daniel melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin bukan hanya menarik tapi juga bisa
menjadi inspirasi mungkin buat dia juga. Dan saya juga senang karena dia selalu bisa mengajak saya dalam kerangka berpikir yang positif, dalam kerangka diskusi gitu ya. Jadi ketika berdiskusi ya akhirnya terjawab lah bahwa saya memang saya memilih menjadi seorang muslim gitu ya. Dan orang-orang banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa saya sebenarnya sudah menjalankan itu dari 2012. Tapi Gitu. tidak diwawarkan ataupun dirahasiakan. Karena gitu. begini, karena saya bukan tipe orang yang suka berkongsi dengan siapapun untuk hal-hal yang seperti ini. Karena buat saya perjalanan spiritual itu perjalanan yang sepi, perjalanan yang sendiri, urusannya saya dengan saya yang menciptakan Lebih saya. privasi gitu kan. Privacy. Dan yang lebih ekstrim lagi kalau saya boleh ngomong, saya tidak cari uang dari urusan-urusan spiritual dan urusan-urusan yang pribadi. Saya nggak gitu. Saya penyanyi, saya performer. Gitu. Itu cukup. Saya tidak istilahnya mengekonomisasi hal-hal yang menurut saya itu pribadi. Saya sangat anti itu. Gitu. Jadi terima kasih Marcel untuk temu bual ini, Borak Sinapi sini. Mungkin ada pesanan untuk penonton kita, permisa-permisa agar datang beli tiket konsernya 9 Desember di ZKL ya. Iya. Saya Marcel Sian ingin mengundang kamu semua, teman-teman saya di Malaysia. Mari kita bergabung, kita senang-senang sama-sama di ZKL nanti pada tanggal 9 Desember 2022. Ya kita bernyanyi, kita bersenang-senang, kita bertemu rindu. Oke? See you. Jadi terima kasih semua untuk menontonnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Semoga sukses ya konsernya. Insyaallah. Alright. Let's do. Pegang banyak. This is how we do this.